Wasit Siliwangi. Yuk ikutin keseruan kita. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke apa ya guys? Siapa tadi ya? Latar belakang kali ya, Dung? Oke, kita mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi guys, Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini ternyata museum lama tahu. Jadi dari fondasinya sendiri aja itu dari tahun 1910 dan bangunannya merupakan bangunan lama dari tahun 1926. Jadi dari masa penjajah Belanda tuh udah ada ya bangunannya ya. Terus juga di Museum Mandala Wangsit Siliwangi itu ada aula. Tahu nggak aula dulu buat apa? Buat apa? Aulanya itu buat kantoran dan tempat tinggal orang-orang Belanda. Nah, terus juga nih fun fact-nya lagi nih ya. Jadi pas aku pakai juga nih ternyata dulu itu tuh ada namanya Jalan Outdoor Hospital. Nah, sekarang diganti sama rumah sakit yang ada di Telkom. Nah, Menarik banget ya, Dung? terus juga nih setelah merdeka apa namanya gedungnya itu tuh dialihfungsikan. Aula itu dialihfungsikan sebagai staf kuartet markas teritorium dari tahun 1999 sampai 1950. Terus untuk angkatan yang terakhir, jadi tuh museum ini tuh menjadi tempat pembentukan prajurit RI Indonesia atau Kopassus Siluman yang sekarang disebut sebagai Kopassus. Nah, tadi udah latar belakang, sekarang kita bakal dengar sejarah. Mungkin kita flashback dulu kali Boleh ya, Dung. banget. Nah, jadi pada tanggal 3 Januari 1950, jadi ada pemberontakan nih, nama pemberontakan APRA alias Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, tentara APRA ini pada menyerang prajurit Siliwangi. Terus kalian tahu kan museum ini terletak di Jalan Lembong. Nah, dulu Jalan Lembong itu namanya bukan Jalan Lembong, Dung, tau nggak? Nah, Jalan Lembong itu dulu namanya Jalan Rumah Sakit. Untuk museumnya sendiri diresmiin pada tanggal 23 Mei tahun 1966 oleh Bapak Irti Agung. Oke, jadi itu sekian latar belakang dan sejarah dari kita. Selanjutnya apa ya? Jadi kita di ruang 2. Ruang 2. Lukisan-lukisan tentang detik Halo semua, sekarang kita masuk ke fasilitas yang ada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Oke, kali ini sama Rozan dan Jea. Nah, oke, pertama-tama kalau kalian masuk ke Museum Mandala Wangsit Siliwangi, fasilitas yang pertama itu kalau misalnya ada tamu-tamu penting, itu tuh nanti ada ruang tamu pentingnya tuh di depan, bagian depan sebelum museum itu. Lalu di kanan jalannya juga kita bisa menemukan ada kantin yang biasanya menjual batagor, bakso, dan makanan-makanan lainnya seperti soto. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian pintu museum. Di depan pintu museum juga ada aula. Nah, aula itu berfungsi biasanya setelah orang-orang yang dijelaskan di dalam museum itu akan dialihkan ke aula untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dan di dalamnya juga ada proyektor sehingga biasanya ditampilkan video dokumenter kejadian yang aslinya. Lalu di dalamnya itu dilanjut. Nah, lalu habis itu kita tuh masuk tuh ke bagian dalam museumnya. Nah, di dalam museumnya itu sendiri terbagi menjadi 11 ruangan yang tiap ruangannya itu menceritakan dari awal detik-detik proklamasi sampai dengan ancaman-ancaman yang udah Indonesia lalui seperti APRA, terus DTII, terus ada RMS juga. Terus habis itu di setiap ruangannya itu kita bakal ditemenin sama pemandunya, dan di dalam ruangan-ruangan itu tuh banyak banget kayak maket-maket gitu kan. Jadi di dalam museum itu kita juga difasilitasi visualisasi kejadian yang sebenarnya seperti lukisan. Habis itu ada maket 3 dimensi yang menggambarkan kejadian aslinya. Jadi kita tuh benar-benar bisa merasakan kejadian asli kayak pas penjajahan itu seperti apa sih. Nah, terus habis kalau kalian udah selesai nih turnya di dalam museum, nanti kalian bisa tuh yang mau beribadah ada musola dan toiletnya juga. Ya, jadi kalau yang kalian kebelet nih, nggak perlu khawatir untuk ke toilet umum karena di dalam museumnya juga ada. Oke, segitu aja penjelasan dari fasilitas dan kita lanjut ke fun fact-nya. Dadah. Inggris dan Belanda, dia melawan. Never let me go. You say never let me go. You say
lanjut ke fun fact dengan aku Rozan dan Aku Nana. Nah, jadi kan di setiap tempat pasti ada fun fact-nya gitu kan. Nah, ini kita dapat beberapa fun fact di sini. Yang pertama itu ada ini. Kalau misalkan di museum ini tuh kalian bisa nemuin uang dari zaman sebelum penjajahan sampai setelah penjajahan, bahkan sampai setelah Indonesia merdeka. Terus yang kedua, itu semua barang yang ada di museum ini tuh asli ya, kecuali teks proklamasi. Bahkan kalian bisa nemuin meja, kursi, serta peralatan makan yang asli yang digunain pas proklamasi di ruang 2. Ada juga bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati langsung. Terus apa lagi? nah selain itu di museum ini juga ada larangan potong kuku loh. Jadi dilarang memotong kuku ya, walaupun kayak ngapain juga ya potong kuku di museum, tapi tetap ada larangannya. Lalu selanjutnya larangan itu ada pernah penjaganya itu menemukan ya sosok katanya noni-noni Belanda di ruang 2. Dan kita di setiap museum juga tentunya kita nggak boleh sompral ya teman-teman, karena barang-barang yang ada di museum ini tuh benar-benar barang-barang asli, jadi benar-benar keramat. Dan alat-alat tradisional seperti keris dan lainnya itu dibungkus, fun fact-nya itu dibungkus oleh kain kafan asli. Gitu teman-teman untuk fun fact-nya. Akhirnya melawan, jadi melawan tentara Siliwangi. Ya, karena tujuannya sudah disusupi dan dimasuk. Dan akhirnya di pojokan Indonesia itu cuma punya wadah. Nah, itu BKR adalah suatu wadah untuk membentuk kantong-kantong. Oke, sekian dari kelompok 8. Ingat ya, orang yang mengingat sejarah tidak akan pernah sombong, dan komandan tidak akan bisa menjadi apa-apa tanpa anggota. Sekian dari kami. Dadah.